Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini kita akan coba mengajar dan berkolaborasi dengan menggunakan Google Jamboard. Langkah pertama, tinggal buka jamboards.google.com ya. Kemudian kita pastikan akunnya menggunakan akun lembaga ya G Suite. Kalau bisa, kalau tidak akun biasa pun tidak masalah. Saya akan buka. Kemudian fungsi daripada uh, Jamboard ini adalah semacam papan tulis virtual ya, yang bisa kita kolaborasi dengan peserta didik atau dengan guru mungkin. Langkah pertama, kita tinggal klik di sudut kanan bawah New Jam. Kemudian kita tunggu akan tampil papan virtualnya, papan tulis virtualnya seperti yang tampak di layar ini. Langkah pertama adalah mengganti namanya. Misalnya saya ganti menjadi 10 MIPA 6 virtual ya, whiteboard. Virtual whiteboard. Seperti itu. Nah, sebelum ini digunakan, kita akan share dulu ya. Kita akan share dulu. Saya akan share, klik share. Kemudian link ini nanti dibagikan dengan siswa atau kita undang siswa secara langsung. Saya akan undang, ini private-nya saya ganti, hanya bisa diakses oleh siswa atau anggota dari SMA Negeri 10 Samarinda G Suite-nya. Dan aksesnya adalah can view ya. Jadi siswa hanya bisa melihat. Nah, tapi saya akan tambahkan pengajar lain, tim teaching ceritanya. Saya akan tambahkan pengajar lain di sini yang juga bisa mengedit. Jadi dia tidak hanya melihat tetapi juga bisa melakukan editing. Saya kirim undangannya. Nah, ini sudah posisinya can edit. Kalau siswa tadi hanya can view ya. Saya klik done. Selesai. Kita tunggu nanti guru yang bersangkutan yang kita undang nanti akan melihat undangan tersebut untuk bersama-sama ikut dalam kegiatan ini. Kita akan lihat, nanti akan muncul atau tampil di sini. Nah, seperti ini sudah tampil, artinya guru yang bersangkutan sudah bergabung dengan kita untuk mengajar menggunakan papan virtual ini. Oke, selanjutnya saya akan kenalkan bagian-bagiannya dulu. Di sisi kiri, ini yang pertama, ini pen tool ya. Ini kalau diklik yang di panah kecil di samping pennya itu akan keluar jenis pensilnya seperti apa. Ya, jenis pensilnya seperti apa. Kemudian warna pensilnya juga bisa terlihat. Di sini misalnya saya gunakan warna orange. Kemudian di bagian bawah nih penghapus ya, jenis penghapus untuk menghapus apa yang sudah ditulis. Kemudian di bawahnya lagi ada select, ini untuk memilih gambar, nanti memindahkan gambar, objek atau sejenisnya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini sticky note. Sticky note ini berfungsi untuk membuat catatan terhadap gambar atau apapun yang kita tuliskan. Kemudian di bagian bawah lagi add image, kita akan menambahkan gambar. Dan yang terakhir ini laser. Laser ini fungsinya sama seperti laser pada umumnya. Jadi ketika kita goreskan di layar, dia akan terlihat tampak, tetapi akan segera menghilang. Jadi seperti itu. Beda dengan pen, itu yang kita tulis, dia akan tetap bertahan. Kemudian di sini ada background. Ketika kita klik, bisa memilih whiteboard, warna papan tulisnya warna biru mungkin, dan seterusnya. Ya, dalam hal ini saya pilih standar defaultnya adalah putih. Sedangkan clear frame ini adalah untuk membersihkan frame papan tulis ini. Kemudian di bagian tengah atas ini ada create frame. Jadi ini papan tulis, ceritanya papan tulis satu ini tidak ingin kita hapus. Maka kita nanti saya langsung contohkan saja, misalnya di sini saya akan buat semacam ini. Nah, ini tidak ingin saya hapus. Ya, ini tidak ingin saya hapus, saya langsung ke create frame 2. Ini frame satunya masih ada, nah frame 2-nya yang kosong, ya.
Jadi hasil apa yang kita jelaskan di papan tulis virtual itu bisa tetap ada. Jadi semacam PowerPoint ya, semacam slide 1, slide 2 dan seterusnya. Di sini ada pilihan open Jamboard. Jadi ini untuk memanggil Jamboard yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini ada more action, ini rename, memberi nama apa yang sudah ada kita ganti namanya, download as PDF, kita download sebagai PDF, file PDF untuk dibagikan dengan siswa, save frame as image disimpan sebagai gambar, dan seterusnya ke bawah, remove, make a copy, menyalin, update, dan seterusnya. Nah, sekali lagi yang ini penting share, jadi harus kita share dengan siswa supaya mereka juga bisa mengakses. Sekarang kita akan coba mulai, ya. Saya akan backgroundnya untuk slide kedua ini saya ganti menjadi biru. Jadi saya akan mencoba misalnya 10, ini kebetulan saya gunakan laptop dan laptopnya ini tidak touchscreen sehingga agak sedikit lama ya. Baiknya Anda bekerja dengan menggunakan laptop touchscreen atau menggunakan handphone Bapak Ibu langsung, karena di handphone Bapak Ibu mudah untuk menjawabnya. Nah ini saya bertanya seperti ini, 10 tambah 1 sama dengan berapa? Nah sekarang ini ceritanya guru atau siswa akan membantu jawab, guru lain ya, guru lain. Saya akan coba menjawab ini menggunakan handphone 11 misalnya. Nah, jadi seperti itu. Warnanya hitam ya, saya akan ganti warna dulu, warnanya juga putih ya, saya akan coba warna putih. Oke, 11. Nah, jadi seperti itu, 11. Nah, ini yang membuat adalah Bu Erni ya. Jadi begitu juga siswa, kita bisa tawarkan 10 tambah 1 berapa? Anak-anak menjawab seperti itu. Nah, jika tidak, maka anak-anak hanya bisa menonton apa yang kita jelaskan ya. Apa yang kita jelaskan ini bisa ditonton. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa menghapus misalnya ini saya hapus kurang rapi misalnya seperti itu ya. Bisa dihapus. Kemudian saya akan sisipkan sticky note. Nah, ingat ini penjumlahan misalnya. Sticky note-nya saya simpan. Nah, sticky note-nya ini bisa saya pindah. Ini untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa ini adalah penjumlahan. Kemudian saya akan menyisipkan gambar dari Google Drive bisa atau diupload dari file di komputer. Misalnya saya akan sisipkan ini. Gambar ini nanti saya akan beri catatan sticky note misalnya. Saya akan beri gambar catatan ini sticky note. Lagi ini virtual HP misalnya seperti itu ya. Nah, jadi ini saya arahkan ke sini. Nah, tentu Bapak Ibu jika memiliki dengan siswa akan berkolaborasi, maka di sini siswa pun bisa menambahkan tadi misalnya warna oranye ya, warna oranye dengan jenis pensil. Saya akan coba gores ini bukan dari ini ya. Nanti akan terlihat seperti itu di layar Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat adalah guru lain ya, bukan dari laptop yang saya lakukan. Jadi di sini relatif lebih praktis. Jadi seperti itu saja sebenarnya teknis penggunaannya. Jadi ini sekali lagi yang pertama tadi, ini layar kedua, ini layar ketiga. Ceritanya tim teaching tadi, guru yang satunya akan membuat mengajar di sini 15 tambah 15 sama dengan 5 pangkat 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi ini untuk mempermudah untuk melakukan kolaborasi. Jadi silakan kalau memang bisa digunakan di dalam membantu, ini sebenarnya hanya tool bantu sebenarnya. Jadi
disarankan tetap menggunakan Google Classroom, tetapi ketika kita perlu memberikan penjelasan tertulis kepada siswa dengan model whiteboard, maka ini bisa dilakukan, ya. Sekali lagi, begitu juga seperti Google Meet. Google Meet itu hanya tool tambahan untuk melengkapi Classroom sebenarnya. Jadi hanya diperlukan ketika memang diperlukan tatap muka secara virtual untuk melakukan presentasi, sebenarnya seperti itu. Jadi bukan dari sisi video conference-nya, tetapi Google Meet itu lebih kepada sisi presentasi untuk menampilkan apa yang ada di layar Bapak Ibu bisa ditampilkan kepada siswa, ya. Jadi seperti itu, sederhana sekali penggunaan Jamboard ini atau papan tulis virtual ini. Sekali lagi saya ulang, ini mau saya clear, tinggal klik clear frame, maka dia bersih papan tulisnya. Backgroundnya ingin diganti, silahkan, misalnya diganti seperti ini. Kemudian ketika dilakukan saya menulis semacam ini, saya ganti jenis pennya. Saya membuat semacam ini misalnya. Kemudian saya ingin hapus. Nah, ini saya akan hapus dengan erasernya. Ini untuk memindah gambar. Jadi gambar yang tadi ini, blue stacknya saya klik, select, saya bisa memindah ke sisi atas misalnya, atau ke sisi bagian tengah sedikit. Virtualnya juga saya pindah. Itu menggunakan select. Nah, satu lagi yang terakhir yang belum, ya. Ini ketika sudah menulis semacam ini, saya akan membuat penjelasan dengan laser. Anak-anak, 10 ini adalah, nah jadi seperti itu. Nah ini lasernya, saya akan coba yang di warna putih, seperti ini. Saya kasih misalnya seperti tadi, ini ada 15, ini 15. Nah, kemudian saya ingin memberi penjelasan tentang 15 ini. Saya menggunakan laser, ya. Nah, anak-anak, 15 itu terdiri dari 2 simbol. Yakni simbol yang pertama adalah 1. Simbol kedua itu adalah 5. Nah, Anda bisa lihat yang kita tulis, yang kita geret seperti itu akan hilang, ya. Saya ulang sekali lagi, misalnya ini 15. Ya, 15, ya. Atau kita ke sini lagi, misalnya saya akan bundari ini. Anak-anak, nah jadi seperti itu. Siswa akan melihat bahwa itu diberi penekanan, ya, untuk memberi penekanan penjelasan sebenarnya, ya. Akan lebih baik kalau ini juga direkam. Jadi hasil rekamannya ini nanti di-share dengan siswa. Jadi Bapak Ibu bisa mengajar sebenarnya, kemudian dijelaskan di papan tulis. Bapak Ibu berbicara seperti sekarang ini sambil direkam, dan Bapak Ibu juga bisa membuat penekanan-penekanan pada apa yang dijelaskan. Jadi seolah-olah Bapak Ibu berada di depan kelas. Saya pikir itu sedikit teknis pemanfaatan Google Jamboard atau papan tulis virtual dari Google. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain waktu.